Ayo, sudah dihitung lagi belum berapa semua biaya nikah ini? Jangan sampai nanti ada yang kurang, nak. Udah, Bu. Aku sama Opik udah atur semuanya. Uang yang kita kumpulkan juga masih cukup kok. Iya. Tapi kamu tahu kan, keluarga Opik itu hidupnya suka mewah. Kadang ibu khawatir kamu jadi yang menanggung kalau sampai ada apa-apa. Mas Opik gak seperti itu, Bu. Dia bertanggung jawab kok. Lagi pula kami udah sepakat semuanya dibagi rata. Tenang aja. Halo Mas Opik, ada apa? Ayu, aku mau kasih tahu kabar. Barusan aku transfer lagi sebagian tabungan kita ke rekening bersama. Jadi semua uang sekarang ada di satu tempat ya. Oh, iya Mas. Terima kasih udah dikabarin. Nanti aku cek ya. Iya, jangan lupa dicek. Aku harus balik kerja dulu. Sampai ketemu nanti sore. Iya Mas, hati-hati ya. Kamu yakin semuanya aman, nak? Uang di rekening bersama itu, kamu yakin cuma kamu dan Opik aja yang bisa mengakses? Yakin, Bu. Jangan khawatir ya. Aku percaya sama Mas Opik. Saat itu aku nggak punya alasan untuk curiga. Aku percaya sepenuhnya pada Mas Opik dan keluarga besarnya. Tapi kadang kepercayaan itu bisa jadi awal dari luka. Gila, ada apa, Dek? Mas Opik, aku mau cerita. Tadi aku lihat Bapak ke rumah Pak Bayu lagi. Pak Bayu? Siapa itu? Itu Mas, rentenir yang pernah aku bilang. Aku lihat sendiri. Bapak sering kesana akhir-akhir ini. Mas nggak curiga kenapa? Mungkin Bapak ada urusan lain kali, Lil. Jangan langsung berpikir yang buruk ya. Mas, aku ini bukan mau nuduh, tapi aku lihat Bapak bawa uang yang banyak tadi. Kalau sampai ada apa-apa, kita semua yang kena, Mas. Sudahlah. Nanti aku cari tahu aja sendiri. Tapi kamu jangan ngomong sama ibu dulu ya. Iya, Mas, tapi tolong cepat cari tahu. Aku nggak mau ada masalah sebelum nikah Mas Opik. Aku nggak pernah curiga sama sekali kepada Bapak. Tapi kata-kata Lila membuat aku gelisah. Bagaimana kalau benar ada sesuatu yang Bapak sembunyikan dari kami? Mas, sampai kapan mau terus-terusan begini? Utang di sana sini, gak kasihan sama anak-anak. Aku tahu ini berat, Ratna. Tapi ini satu-satunya cara supaya bisnis kita nggak bangkrut. Tapi Mas, kalau sampai mereka tahu gimana? Kita malah bikin malu keluarga. Aku yang akan tanggung semuanya. Kamu nggak usah pikirkan itu. Bapak, aku mau bicara. Bicara apa, Nak? Itu uang apa, Pak? Cuma uang buat bayar supplier. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Jangan bohong, Pak. Aku dengar dari Lila Bapak sering ke rumah Pak Bayu. Utang lagi ya? Opik, jangan keras-keras, tetangga bisa dengar. Aku cuma mau tahu. Kalau ini benar, aku perlu tahu sekarang. Jangan sampai ini jadi masalah buat Ayu dan aku. Iya, aku pinjam uang lagi. Tapi ini semua demi menyelamatkan bisnis keluarga. Kamu harus ngerti, Opik. Bisnis apa, Pak? Kalau akhirnya malah bikin semuanya susah, itu bukan solusi. Saat itu aku sadar bahwa keluarga adalah sumber cinta sekaligus ujian terbesar. Dan yang lebih berat, aku harus memilih di antara mereka. Mas, aku udah cek laporan rekening kita. Ada sesuatu yang gak beres. Maksudmu gimana nggak beres? Bukannya semua tabungan udah masuk ke rekening bersama? Iya, tapi aku lihat ada penarikan besar dan aku nggak pernah ambil uang itu. Kamu ambil, Mas. Aku juga nggak pernah, Ayu. Uang ini kan buat pernikahan kita. Nggak mungkin aku pakai tanpa bilang. Aku nggak nuduh, Mas. Aku cuma mau tahu kalau mungkin ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Ayu, aku nggak sembunyikan apa-apa. Aku bahkan nggak tahu soal ini. Kalau aku tahu, aku udah pasti bakal bilang. Mas, aku nggak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Kita cuma tinggal 2 bulan lagi dari hari besar kita. Kalau uang ini nggak ada, gimana kita bisa bayar catering, undangan, semuanya? Dengar, Ayu, aku tahu ini bikin kamu cemas. Tapi aku janji, aku bakal cari tahu malam ini juga. Uang kita nggak bakal hilang begitu saja.
Aku mau kita jujur satu sama lain, Mas. Aku nggak mau ada rahasia di antara kita, apalagi di saat-saat kayak gini. Aku juga mau tahu itu, Ayu. Tolong percaya sama aku. Aku nggak akan biarin apapun merusak rencana kita. Aku belum percaya pada kata-katanya, tapi ada rasa tak nyaman yang mengendap di hati, seolah-olah sesuatu yang besar sedang tersembunyi di balik kata-katanya. Jangan-jangan Bapak masuk ke kamarku dan mengambil kartu ATM-nya. Bodoh sekali aku. Pin ATM-nya itu pakai tanggal ulang tahunku. Ya mudah ditebak lah. Mas Opik, akhirnya datang juga. Ada angin apa malam-malam begini? Biasanya bapak kamu yang datang. Pak Bayu, saya cuma mau tanya, apa bapak saya pernah pinjam uang di sini? Hahaha, wah langsung ke intinya ya. Iya, bapak kamu sering ke sini. Kalau kamu mau tahu, utangnya sudah gede banget sekarang. Berapa banyak, Pak? Dan kenapa sampai segitu? Kalau nggak salah sekarang hampir 100 juta. Rumah bapak kamu udah dijadiin jaminan. Kalau nggak lunas bulan depan ya kamu tahu sendiri akibatnya. Pak, ini nggak main-main. Bapak saya punya keluarga. Kalau rumah itu hilang, kami semua bakal tinggal di mana? Mas Opik, urusan saya cuma uang. Kalau bapak kamu nggak bisa bayar, itu bukan urusan saya. Saya cuma jalankan bisnis. Bisnis apa, Pak? Kalau sampai keluarga saya kehilangan rumah, itu namanya ngerusak hidup orang. Tenang, Mas. Kamu anak muda kan? Masih bisa cari uang buat bayar utang bapak kamu. Jangan bawa perasaan kalau mau selesaikan masalah. Gak salah lagi. Uang yang seharusnya untuk masa depan kami ternyata jadi jalan keluar untuk kesalahan bapak. Mas, kamu baru pulang kerja. Gimana? Kamu udah tahu apa yang sebenarnya terjadi? Ya, aku udah tahu. Ada apa, Nak? Masalah besar ya? Aku harus jujur. Bapak aku yang ambil uang tabungan kita. Dia pakai buat lunasin sebagian utangnya ke rentenir. Apa? Mas, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Aku juga baru tahu tadi malam, Ayu. Aku benar-benar nggak tahu soal ini sebelumnya. Opik, jadi uang yang Ayu kumpulkan dari hasil kerja kerasnya dipakai buat bayar utang keluarga kamu? Iya, Bu. Tapi aku janji, aku bakal ganti semua uang itu. Aku nggak akan biarin ini menghancurkan rencana kita. Mas, ini bukan cuma soal uang, ini soal kepercayaan. Kalau dari awal kamu nggak tahu apa-apa, gimana aku bisa yakin ke depannya? Kita nggak bakal menghadapi masalah kayak gini lagi. Aku ingin marah, tapi lebih dari itu, aku merasa hancur. Pernikahan yang aku impikan seolah mulai runtuh, bahkan sebelum dimulai. Ayu, Nak, tenang dulu. Semua ini memang berat, tapi yang paling penting sekarang kamu masih mau lanjut dengan Opik. Mas, aku butuh waktu. Aku nggak bisa jawab sekarang. Saat itu aku sadar bahwa semua ini salahku. Bukan aku yang mengambil uang itu, tapi aku yang membawa Ayu ke dalam situasi yang menghancurkan hatinya. Bu, aku mau ngomong soal Bapak. Ngomong apa, Lila? Kalau soal utang, ibu sudah dengar semua dari bapakmu. Bukan cuma itu, Bu. Aku takut semua ini bakal bikin masalah besar buat Mas Opik. Masalah apa lagi, Lila? Bukannya sudah cukup dengan utang itu? Iya, Bu, tapi kali ini bukan cuma kita yang kena dampaknya. Ayu marah besar sama Mas Opik. Aku takut mereka batal nikah gara-gara ini. Ibu tahu, Nak. Ibu juga merasa bersalah. Tapi kamu tahu sendiri, bapakmu cuma mau nyelamatin bisnis keluarga. Kamu pikir dia nggak merasa tertekan? Tapi, Bu, caranya salah. Kita nggak bisa terus begini. Sampai kapan kita harus diam atas semuanya? Mas Opik nggak mungkin kuat tanggung semuanya sendirian. Ibu tahu, tapi kamu juga tahu sifat bapakmu kan? Dia keras kepala. Bahkan kalau ibu atau kamu bicara berulang kali, dia nggak bakal dengar. Bu, kalau gini terus semuanya bisa hancur. Rumah kita, keluarga kita, dan Mas Opik, semuanya. Ibu nggak tahu harus gimana lagi, Lila. Ibu udah coba ngomong sama bapakmu, tapi dia selalu bilang ini semua buat kita. Kadang ibu juga bingung, apa dia benar melakukan ini demi keluarga atau cuma buat harga dirinya sendiri. Bu,
aku sayang sama bapak, tapi aku nggak ngerti kenapa dia nggak bisa lihat dampak dari semua ini. Kalau dia terus begini, kita nggak cuma kehilangan rumah, kita kehilangan segalanya. Aku tahu bapak bukan orang jahat, tapi kadang aku bertanya-tanya, kenapa dia nggak bisa lihat dampak dari semua tindakannya? Apa artinya keluarga kalau kita harus hancur karena keputusan satu orang? Sabar ya Nduk, banyak berdoa saja, semoga masalah ini cepat selesai. Aku selalu percaya kalau cinta itu cukup untuk melewati semua masalah. Tapi sekarang aku gak yakin lagi apa artinya cinta tanpa kepercayaan. Aku dan Mas Opik sudah banyak melewati semuanya. Kami tabung uang bareng-bareng, kerja keras buat masa depan. Tapi sekarang semua itu kayak sia-sia. Mas, aku ingin percaya sama kamu. Tapi apa gunanya kalau keluarga kamu sendiri gak bisa aku percaya? Di satu sisi, aku tahu Opik salah. Tapi di sisi lain, aku gak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Kalau aku lanjut, aku takut ini cuma awal dari masalah yang lebih besar. Kalau cinta itu soal saling percaya, kenapa sekarang rasanya begitu sulit? Bapak mau jual tanah? Buat apa pak? Aset kita udah habis pak. Buat lunasi utang. Ini jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya. Bapak sadar nggak apa yang bapak lakuin ini bakal hancurin keluarga kita? Hancurin. Justru ini buat selamatin keluarga kita. Kalau enggak, kita semua bakal kehilangan rumah. Tapi apa gunanya rumah kalau semua orang di dalamnya nggak bahagia? Bapak pikir Ayu bakal terima aku kalau tahu keluarganya cuma bikin masalah? Mas, Bapak, tolong jangan ribut. Kita bisa bicara baik-baik. Kamu ngomong mah gampang, Opik. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu rasakan, tapi kamu nggak tahu tekanan yang aku hadapi. Semua ini buat kalian juga. Kalau bapak benar peduli, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa nggak bilang dari awal? Sekarang semua uang Ayu habis dan aku harus jelasin apa ke dia? Mas, tolong, cukup. Ribut kayak gini nggak bakal menyelesaikan apapun. Opik, aku tahu aku salah, tapi aku juga cuma manusia. Cuma ingin kalian punya masa depan yang lebih baik. Tapi pak, kalau cara salah, masa depan itu nggak akan pernah baik. Saat itu aku merasa seperti berdiri di tengah badai antara rasa hormat pada bapak dan tanggung jawab pada Ayu. Aku nggak tahu harus pilih yang mana. Pak Jaya, apa kabar? Sudah bawa uangnya? Bapak, yuk, saya datang mau minta waktu tambahan. Tolong kasih saya kesempatan buat cari uang lagi. Hahaha, waktu tambahan. Pak Jaya, saya ini pembisnis, bukan badan amal. Kalau semua orang minta waktu tambahan, gimana bisnis saya bisa jalan? Pokoknya kalau nggak bisa bayar, rumah kamu yang saya jadikan jaminan saya ambil. Saya janji, Pak. Saya akan bayar lunas. Rumah saya masih jadi jaminan kan. Tapi kasih saya waktu sedikit lagi. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya masih punya tanah yang bisa dijual. Dengar ya Pak Jaya, saya sudah kasih banyak waktu. Tapi kalau bulan depan gak lunas, rumah itu saya ambil. Ini peringatan terakhir saya. Jangan coba-coba bohong lagi. Tapi Pak Bayu, kalau rumah itu diambil, keluarga saya mau tinggal di mana? Kami sudah nggak punya tempat lain. Itu bukan urusan saya, Pak. Saya cuma peduli uang saya kembali. Kalau memang kalian nggak bisa bayar, ya udah, cari jalan cepat. Kalau tidak, terima saja akibatnya. Saya nggak tahu harus bilang apa lagi, Pak. Tapi tolong beri sedikit waktu. Saya sudah berusaha keras. Usaha keras, Pak Jaya. Kalau sudah berusaha keras tapi nggak punya hasil, itu bukan masalah saya. Ini bisnis, bukan soal simpati. Kalau mau bayar, bayar sekarang. Kalau enggak, siap-siap saja kehilangan semuanya. Kata-kata Bayu terus terngiang di kepala. Aku sadar ini semua salah aku. Aku yang membawa keluarga ke dalam masalah ini. Ayu, kenapa kamu minta Mas datang ke tempat ini? Ini kalau nggak salah acara pernikahan teman kamu yang dimulai besok kan? Mas, terima kasih sudah datang. Aku emang sengaja meminta kamu datang ke sini karena ini adalah impian aku, impian kita. Tapi semuanya kandas. Aku nggak bisa maju, Mas. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu, buat kita berdua. Tapi aku cuma mau dengar langsung dari kamu.
Apa keputusan kamu sudah bulat? Kamu yakin gak ada jalan lain? Iya mas, aku sudah pikirkan semuanya. Aku tahu ini gak adil buat kamu. Aku juga gak pernah berharap ini terjadi. Tapi aku gak bisa terus maju kalau hati aku penuh keraguan seperti ini. Aku ngerti Ayu. Aku tahu ini salah aku. Aku gak bisa jaga kepercayaan kamu. Semua yang terjadi itu salahku. Mas, aku gak pernah benci sama kamu. Aku masih sayang. Tapi aku sadar, cinta aja gak cukup. Kalau kita lanjut, aku takut masalah ini bakal terus menghantui kita. Aku gak mau hidup dalam keraguan seperti ini. Melihat wajahnya, aku tahu dia terluka. Tapi di balik itu, aku juga tahu dia paham kenapa aku harus mengambil keputusan ini. Ayu, aku cuma mau bilang, aku bangga pernah punya kamu. Kalau ini jalan terbaik buat kita, aku bakal terima. Aku gak ingin kamu menderita karena aku. Terima kasih mas, aku juga bangga pernah jadi bagian dalam hidup kamu. Mungkin kita belum bisa bersama, tapi kamu akan selalu punya tempat di hati aku. Kadang cinta itu gak harus memiliki. Kadang cinta itu adalah merelakan, supaya kita sama-sama bisa menemukan kebahagiaan yang lain. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang mimpi ya. Coba, siapa di sini yang punya mimpi besar? Luna, apa mimpi besar kamu? Aku ingin jadi dokter, Bu. Itu mimpi yang sangat indah, Luna. Semua orang di sini pasti punya mimpi besar kan? Ingat, mimpi itu nggak bisa dicapai dengan cepat. Tapi kalau kalian terus berusaha, kita pasti bisa meraihnya. Setelah kejadian itu, aku belajar menerima bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang baru. Intinya sekarang aku hanya harus fokus bekerja keras. Mungkin suatu saat pernikahan itu akan datang kembali. Alhamdulillah nak, kita punya usaha baru. Ya walaupun ini hasil dari jual tanah, seenggaknya penghasilan dari usaha kita ini cukup buat bayar utang ke Bayu. Iya pak, kita harus fokus menjalankan usaha ini. Karena kalau sampai gagal, kita nggak bakal bisa bayar utang ke rentenir itu. Rumah kita bakal disita. Maafkan bapak ya nak, bapak terlalu gegabah sampai merusak seluruh keluarga. Nggak apa-apa pak, asal jangan diulangin lagi. Sekarang Opik juga fokus nabung lagi untuk nikahin Ayu. Opik harap dia mau nerima Opik lagi.